ujung-ujungnya dia, aduh saya tidak bisa tapi saya sudah iyo kayak begitu. Aduh bagaimana ini nanti baru saya sudah iyo kan tadi kayak begitu-begitu. Jadi orang di sekitarnya justru malah mendapatkan aura yang negatif dari dia, menjadi frustasi sendiri begitu melihat kelakuannya dia. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Haris Manorek dan kali ini kita akan membahas tema tentang people pleaser. People pleaser ini adalah salah satu request dari teman saya di Instagram. Dia sempat ngomong, kenapa kamu nggak bahas tentang people pleaser? Terus saya tanya, apa yang menjadi dasar saya harus membahas tentang ini? Karena dia bilang banyak orang yang menjadi people pleaser itu tujuannya untuk membahagiakan orang lain. Dan akhirnya dia membiarkan kebahagiaannya itu direbut oleh orang lain karena dia mencoba untuk memuaskan orang lain. Dan akhirnya saya tertarik karena berdasarkan pengalaman saya sendiri juga, saya pun pernah menjadi people pleaser. Dan saya ingin berbagi perspektif dengan teman-teman tentang apa sih sebenarnya people pleaser ini. Dan saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang baru saja mendengarkan konten saya bahwa konten saya adalah konten podcast yang berfokus pada masalah-masalah anak muda yang umumnya sering terjadi dan juga isu-isu perkembangan teknologi. Jadi jika teman-teman suka dengan konten saya, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kita akan membahas temanya. Kali ini saya tidak lagi sendiri. Saya mengundang orang baru dan dua orang ini sangatlah spesial, datang dari jauh. Sudah meluangkan waktunya. Di sini ada Kak Memes. Halo semuanya. Ya, apa kabar Kak Memes? Luar biasa. Ya, aman kuliahnya? Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan aman ya. Dan juga ada Krisna. Halo Krisna. Hai semua. Apa kabar? Bagaimana kehidupannya sehari-hari? Aman? Luar biasa. Luar Kehidupan biasa. sehari-hari sih puji Tuhan sekarang lagi me time. Oh, lagi me time ya. Saya tertarik untuk membahas tentang people pleaser ini karena saya yakin Kak Memes dan Krisna ini pasti pernah merasakan mungkin ya menjadi people pleaser ya. Di masa muda mungkin. Iya. Ya, pernah ya? Kalau saya pribadi sih Belum ya? belum. Pernah ya. Saya penasaran nih ke definisi people pleaser menurut Kak Memes dan Krisna. Mungkin bisa dari Krisna dulu ya. Oke, thank Baru you. ke Kak Memes. Kalau people pleasure yang saya tahu itu adalah seseorang yang mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding kebahagiaan dirinya sendiri. Jadi kayak dia susah untuk menolak ajakan ataupun pendapat orang lain. Itu sih sederhananya kalau dari saya. Oke, menarik sekali nih. Dari Kak Memes ada tanggapan? tentang Sama. juga. Wow, singkat jelas. Jadi kita langsung menutup podcast kita saja ya. Oke, jadi podcastnya selesai. Oke. Case close. Padat, Case end. singkat padat Iya, jelas ya. people pleasure. Seperti yang tadi sudah disebutkan Haris, seperti yang tadi juga sudah disebutkan Krisna. Kalau menurut saya sendiri, people pleasure itu lebih ke tindakan atau sifat seseorang di mana dia itu sulit mengatakan tidak terhadap sesuatu. Jadi entah itu orang lain atau dalam peristiwa apapun itu dia sulit sekali untuk mengatakan tidak. Oke, jadi menarik sekali jawaban dari Kak Memes dan Krisna ini dan saya tertarik bicara tentang people pleaser negatif ini ya. Kalau dari saya sendiri ya, kadang-kadang saya melihat bahwa orang-orang yang menjadi people pleaser itu ada dua motif. Ini menurut hasil yang saya lihat ya, bahwa ada orang yang dia selalu mengiyakan orang lain apa yang orang lain minta karena dari kecil itu orang tuanya selalu bilang kamu harus selalu bantu siapapun yang butuh bantuanmu. Dan akhirnya dia selalu membantu siapapun. Termaksud kasus saya yang pernah membantu orang yang lalu waktu naik motor disuruh dorong motornya, saya bantu dia dengan senang hati. Dan itu Senang hati. Karena mengutamakan orang iya, lain karena saya dibanding menjadi kepentingan people pleaser sendiri. sama dia. Dan tidak usah diomongin lagi. Iya. Dan yang kedua, ada orang yang karena mungkin tuntutan media sosial atau tuntutan zaman, dia selalu ingin agar diterima oleh orang lain. Kadangkala ini mungkin ada sedikit kasus di masa lalunya yang dimana dia kurang menerima penerimaan dari orang lain sehingga dia selalu membantu orang lain agar dia selalu dinotis aja. Iya, Dan betul. Ini menarik. Apakah yang seperti yang saya simpulkan ini bahwa
yang dominan ini antarakah pengajaran orang tuanya yang maybe bagi saya itu toxic atau mungkin tidak toxic tapi cara anaknya menanggapi itu salah, ataukah karena tuntutan dunianya ini? Dari Krisna dulu aja mungkin ya. Ya, oke. Kalau dari saya ya, sebenarnya ajaran dari orang tua itu tadi ya, betul sih sebenarnya yang dibilang Ari, kayaknya tanggapan dari anaknya akan ajarannya itu yang berbeda begitu. Mungkin kalau seorang people pleaser menjadikan itu dasar dia untuk mengiyakan segala sesuatu, saya rasa dia berarti belum mengenal dirinya sendiri begitu. Dia belum tahu bagaimana cara untuk membahagiakan dirinya, dia belum tahu batasan dirinya, kayak apa yang sebenarnya tidak boleh disentuh, apa yang menjadi bagian pribadinya, dan apa yang bisa disentuh oleh orang-orang lain begitu sih kalau dari saya. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, tidak ada dampak-dampak atau apa ya, atau alasan-alasan tertentu yang sudah fix, sudah pasti dia itu menjadi seorang people pleaser. Kalau dari yang saya baca ya di artikel, salah satu artikel di Google itu, anak-anak yang insecure atau mungkin yang broken home, yang dari lingkungan keluarganya agak kurang baik dan dia merasa kurang aman, kurang nyaman terhadap dirinya sendiri, itu yang menjadi apa ya, beberapa alasan dia itu menjadi seorang people pleaser. Begitu sih. Ternyata memang people pleaser itu banyak sekali pemicunya ya, bukan hanya dari Iya, tidak ada pemicu Iya. tertentu. bukan hanya dari orang tua, tapi memang sih saya sepakat, dan memang yang sangat menentukan itu bagaimana dia melihat hal-hal yang terjadi dan dia menangkapnya dan dia mengaplikasikannya dalam hidupnya. Bagaimana dia mengenali dirinya Iya. dulu sih. Make sense memang sih. Dari kami Mes mungkin ada tanggapan yang berbeda. Iya, pada dasarnya perilaku orang itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kalau kayak tadi Ari bilang, salah satu motif yang menyebabkan orang itu memiliki sifat people pleaser bisa mungkin dikatakan seperti itu. Karena apa ya, kayak kelompok sosial kita yang paling kecil itu, yang paling pertama itu kita dapat dari keluarga. Jadi bagaimana caranya kita berinteraksi di luar sana, pola pikir kita pun itu dipengaruhi oleh keluarga sebelum nanti kita siap untuk berinteraksi atau bersosialisasi di kehidupan Masyarakat. luar, iya, di kehidupan masyarakat luas. Jadi kalau dibilang dia punya pengalaman sewaktu kecil, mungkin bisa jadi itu merupakan satu motif yang menyebabkan dia menjadi people pleaser. Apalagi kalau ditambah ketika dia sudah memasuki pergaulan di masyarakat luas, pergaulannya pun menuntut dia itu untuk menjadi Iya, seorang people pleaser. Jadi kayak dalam dirinya mungkin dia tanamkan, oh saya harus bahagiakan orang ini dulu, atau saya harus pokoknya dia menyenangkan orang lain. Atau bisa jadi orang-orang itu punya ekspektasi yang tinggi terhadap anak ini, kayak begitu. Dan jadi orang-orang itu dia punya ekspektasi yang tinggi terhadap orang ini, jadi si orang tersebut dia terpacu, kayak dia harus jadi seperti ekspektasi yang orang-orang itu inginkan, kayak seperti itu. Memang agak berat sih kalau misalkan kita harus mengikuti ekspektasinya Iya, orang ya. Karena iya, kan kalau kita sekali. selalu pakai standarnya orang, Iya. itu nggak akan pernah berhenti. Seperti yang pernah saya bahas di podcast saya itu, waktu itu Angel dia ngomongnya soal insecure wanita. Dia ngomongnya jangan pakai standarnya orang lain. Ya. Karena sejauh apapun kita pakai standar orang lain, itu kita nggak akan, ya hanya capek aja kan, nggak akan pernah puas. Rusak dari dalam. Iya. Dan menarik juga sebenarnya saya simpulkan dari Krisna dan Kamemes bahwa sebenarnya people pleaser itu banyak pemicunya. Ada yang dari keluarganya, ada yang dari bukan keluarganya, dari lingkungannya, tapi Iya. semuanya tergantung sebenarnya tergantung bagaimana dia melihatnya dan menyimpulkannya ya. Ada orang yang memang harus terpacu sekali dia untuk menjadi orang yang baik, orang yang luar biasa agar diterima. Ada orang yang kayaknya masa bodoh dia ya, memang Iya. kayak orang mau bilang saya apa terserah saya ya. Yang penting Iya. diriku aja. Ya. Ya, Oke. ini pernah nggak jadi people pleaser nih? Sepengalaman hidup ya. Dari siapa dulu ini? Kamemes. Oh ya, terserah dari KPP saja dulu mungkin. Ini kayaknya agak berat kayaknya. Aduh, jadi saya pernah jadi orang yang people pleasure, bahkan
menurut saya pribadi, saya cukup lama terjebak dalam situasi itu. Kenapa saya tahu saya people pleasure? Karena orang-orang di sekitar saya sudah banyak sekali yang bilang kayak, Mes, kamu ini jadi orang tidak enakan sekali. Kayak begitu. Kayak banyak sekali orang yang bilang, Mes, kamu ini jadi orang tidak enakan sekali ya. Kayak begitu. Jadi kayak sering. Bahkan kalau mau dibilang baru beberapa tahun belakangan ini baru mencoba untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang memang saya rasa saya tidak mampu. Kayak begitu. Jadi kalau misalnya pernah jadi people pleasure, iya cukup lama di situ. Tapi semakin kesini ya semakin sadar kalau ya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul sekali. Kayak begitu. Dan mungkin kalau misalnya kayak ditanya apa yang menyebabkan sampai, kalau menurutku saya sekarang juga belum bisa terlepas total sih dari situ, karena ada situasi-situasi yang kadang kayak aduh saya tidak mood sekali sebenarnya ini, tapi saya tidak bisa juga katakan tidak karena saya tidak enakan sama orang itu. Kayak begitu. Sampai-sampai ini barusan sekali kejadian, sampai-sampai dosen saya ini minggu lalu, dosen saya dia bilang, Mes, kamu ini jadi orang tidak enakan sekali ya. Dia sampai bilang kayak begitu sama saya, kayak oh iya, tapi saya sadar kalau misalnya saya memang susah sekali berkata tidak terhadap orang atau terhadap sesuatu. Bukan untuk supaya orang puji sih, kalau untuk motifnya lebih ke saya tidak enakan kalau saya berkata tidak saja sama orang itu. Kayak kalau misalnya saya bisa, bukan kalau bisa sih, iya, kalau misalnya memang saya bisa, kalau pasti saya bisa bisa tolong, saya akan bantu tolong dia. Iya, kayak begitu. Kalau dari Krisna, Wow, amazing. Kenapa saya yang frustasi pada enggak? Iya, saya yang frustasi. Jadi ini kalau menurut saya pribadi ya, selama 20 tahun hidup, iya, 20 tahun Oh, hidup. sudah 20 tahun. Iya, Oh sudah iya. 20 tahun TMI. Jadi saya rasa sih saya belum pernah menjadi seorang dengan sifat people pleasure. Atau bagaimana menurut kami sama Arin yang sudah kenal lama dengan saya, kira-kira Iya. saya people pleasure bukan? Apa ya? Saya kayaknya tidak bisa melihat sih, tapi nggak iya. tahu ya, mungkin karena kan people pleaser itu tidak hanya dalam lingkungan, tapi juga bisa jadi dalam keluarga juga, yang dimana ketika Krisna juga mungkin tidak bisa menolak dari keluarga, misalkan lagi ada dalam ruang lingkup keluarga besar, terus Krisna nggak bisa menolak meskipun lagi lelah, itu bisa saya kategorikan mungkin sih. tergantung situasi dan Iya. kondisi lebih Kayak misalkan tergantung kayak situasi dan misalkan kondisi. semua orang lain bisa lakukan, tapi Krisna ternyata yang harus disuruh. Dan sebenarnya sih saya rasa itu sudah masuk sih. Jadi fix, saya bukan people pleasure. Oh bukan. Iya, belum pernah merasakan people pleasure sih sejauh ini. Yang kayak kalau dari cerita kami Mas tadi ya, banyak orang-orang di sekitarnya yang sudah mengakui, menegur bahwa itu Mes kayak ini orangnya tidak enakan sekali ya. Kalau saya sih sejauh ini dari teman-teman saya belum pernah ada yang berkata seperti itu, karena kalau dari pengalaman saya pribadi ya, kalaupun saya bisa tapi saya tidak punya waktu, saya katakan tidak. Atau saya punya waktu tapi saya tidak bisa, saya katakan tidak. Begitu. Jadi kayak saya tahu batasan diri saya di mana, saya tahu yang saya lakukan untuk orang lain itu nanti dampaknya untuk diri saya sendiri apa, begitu sih. Jadi sejauh ini puji Tuhan belum pernah. Oke. Itu bagus sih. Iya. Karena akan berkaitan dengan pertanyaan terakhir. Dan kalau dari saya sendiri, pengalaman menjadi people pleaser, saya tidak sadar saya menjadi people pleaser sampai kami sendiri yang mengatakannya kepada saya. Iya. Kadang Jadi, orang tidak sadar. Iya. Jadi waktu itu lagi di Tanjung Karang, kalau nggak salah ya, kita lagi evaluasi, terus kami bilang hari ini orangnya nggak enakan. Di situ saya merasakan bahwa ternyata saya ini orangnya terlalu menjadi people pleaser. Bahkan kalau ada kejadian di mana people pleaser itu hampir membawa saya ke arah yang negatif. Kalau nggak salah mungkin itu waktu SMP, tapi saya nggak usah sebutin nama teman-temannya. SMP mungkin karena mencari pengakuan diri, akhirnya ya seperti laki-laki pada umumnya, trek-trekan, naik motor, ngerokok. Kenakalan remaja. Iya, tapi kenakalannya itu mungkin akan membawa ke next level, dimana waktu itu ini agak kocak sih. mereka waktu itu kan lagi istilahnya, kalau apa ya, mungkin semoga YouTube nggak mensensor bagian ini. Mereka mengajak hirup-hirup Lem Fox. Oke. Dan di Iya, situ- banyak sih. Di situ sebenarnya saya kayak ngakak, karena kenapa? Banyak dari mereka yang kayak berhalusinasi, mereka kasih saya kunci motor, terus mereka bilang, tolong parkirkan dulu pesawatku. Semuanya ngakak. Dan akhirnya pada satu poin,
di mana saya mengalami titik terendah waktu SMP itu, salah satu teman saya tawarkan, cobain ini. Saya bingung, kenapa saya harus coba itu? Karena di sini dengan kau pakai ini, kau akan bisa mendapatkan dunia yang kau inginkan. Lupa masalahmu Iya. begitu. Jadi mereka bilangnya kalau saya pakai ini, saya bisa membayangkan apa yang saya inginkan. Fly. Ya, jadi misalkan saya berimajinasi kayak mereka temanku ini berimajinasi bahwa dia punya pesawat, terus dia suruh saya parkir. Ada yang sambil kejar-kejaran. Itu memang momen yang kocak, mereka kejar-kejaran. Mungkin karena halusinasi ya. Dan waktu saya lagi di titik terendahku, dia bilang, cobain aja. Kalau kau pakai ini, maka apapun yang misalkan dunia yang tidak bisa kau dapatkan, kau bisa dapatkan di sini. Sebenarnya itu deep sekali. Dan waktu itu puji Tuhan saya tidak sampai itu, saya berpikir untung ya waktu itu masih ada logikanya. Kalau nggak ada logikanya mungkin saya sudah hirup, karena memang baunya tidak enak sih. Jadi bagaimana saya mau menikmati? Saya berpikir dalam hidup saya berada di antara lingkungan orang-orang yang mengasihani dirinya sendiri, orang-orang yang terlalu berpikir menjadi korban dan akhirnya mencari hal-hal yang seperti itu. Dan saya pikir kalau saya seperti ini terus, maka nggak ada yang akan berubah. Dan ketika saya mencoba untuk berhenti menjadi people pleaser, wah itu rasanya kayak enak sekali. itu rasa tambah itu. Memang. Kalau ada rasa tambah itu sudah kayaknya Nyaman sekali. iya. Jadi kayak waktu ada orang-orang, bahkan saya nggak, sebenarnya itu sudah merupakan hal yang tidak bagus sih. Saya ada satu poin di mana dosen saya WA, sebenarnya ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tolong pendengarnya jangan tiru ini. Dosen saya WA, Riz bisa ke kantor enggak? Bisa ke kampus enggak? Terus saya bilang, aduh Pak, saya lagi disuruh sama seniorku. Terus tiba-tiba pas seniorku, ini saya nggak usah bilang namanya, seniorku, kok udah ngakak ya? Seniorku telepon saya dan dia tanya, Ri di mana? Terus saya bilang, aduh saya lagi disuruh dosenku. jadi itu sebenarnya memang perbuatan yang tidak bagus, tapi jangan ditiru. Tapi enak sekali rasanya menjadi people pleaser, di mana memang saya lagi me time dan saya nggak ingin diganggu. Dan enak juga sebenarnya ya, bahwa menyadari sebenarnya kita itu tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Dan sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita tidak menjadi seorang yang people pleasure itu, kita membawa aura positif untuk orang lain. Seperti itu kalau sejauh ini yang saya rasakan ya. Walaupun sebenarnya people pleasure itu cenderung akan didengar hal yang positif karena kayak dia membantu orang lain seperti itu. Tapi kebanyakan ini kan saya juga punya ya beberapa teman yang seorang people pleasure. Dan orang-orang di sekitarnya itu malah menjadi tidak nyaman begitu, karena lihat dia yang kesakitan, bukan kesakitan sih, maksudnya tersiksa sendiri, dia mengiyakan segala sesuatu padahal sebenarnya dia tidak ujung-ujungnya dia, aduh saya tidak bisa tapi saya sudah iyo kayak begitu. Aduh bagaimana ini nanti baru saya sudah iyo kan tadi kayak begitu. Jadi orang di sekitarnya justru malah mendapatkan aura yang negatif dari dia, menjadi frustasi sendiri begitu melihat kelakuannya dia. Dan kalau kayak sebenarnya saya rasa juga sih seorang Ari ya sudah tidak menjadi seorang yang people pleasure, karena dulu juga kayak kalau banyak orang yang minta tolong, misalnya 5 orang satu kali minta tolong dia iyakan semua, ujung-ujungnya dia yang tidak kewalahan sendiri. Iya, dia yang kewalahan sendiri dan tidak maksimal kan hasilnya. Dan berasa sih sekarang kalau Ari sudah mungkin berkurang dari sifat people pleasure itu dan membawa aura yang positif sebenarnya untuk orang di sekitarnya gitu. Lebih nyaman. Lebih nyaman dilihatnya. Saya juga menemukan satu quote sih, itu simple, dia bilangnya jangan terlalu nggak enakan sama orang lain, nanti orang lain seenaknya sama kita. Iya. Betul. Menarik sekali juga ya kalau Betul dibahas sih. soal itu. Karena kan seringkali kayak orang bilang, kayak tadi yang Krisna sebutkan kan, kayak mungkin sebagian orang bilang people pleasure itu dia orang yang baik. Tapi kalau mau jadi orang yang baik nggak gitu juga kali kan, kayak semuanya itu jadi beda sih kalau misalnya kayak kita mau jadi orang baik dengan yang people pleasure itu jauh beda jauh sekali. Beda jauh. Kadang-kadang ya sih orang-orang kadang mengorbankan segala hal yang kayak seperti yang kebahagiaannya sendiri. Seperti yang saya bilang, memang itu pernah saya alami sih, dan saya menyadari bahwa kayaknya capek juga ya. Capek pasti. So do I. Kayak ngerjain skripsi nggak rasanya itu Kak? Tidak, kalau skripsi itu kan bisa kita handle, tapi kalau kayak yang permintaannya orang itu terkadang itu tidak bisa, susah sekali dikatakan tidak. Kasian. Iya sih. Tapi puji Tuhan sih beberapa tahun belakangan ini sudah bisa terlepas sedikit dari itu. Ya. Good job. Ya, menarik sih apa yang saya mau simpulkan sebenarnya. Saya ingin bertanya, kebetulan sekali kan
saya melihat bahwa Krishna memang sebenarnya orang yang kalau memang dia tidak bisa, memang tidak bisa. Iya sih, memang betul. Kadang kan orang berpikir sebagian negatif, tapi sebenarnya itu kan kita harus memikirkan diri kita sendiri juga. Iya. Dan juga dari kami mes kan sudah mulai keluar dari people pleaser. Boleh nggak tahu tipsnya agar kita bisa berhenti menjadi people pleaser? Dari siapa ini? Dari Krishna aja dulu. Krisna, oke deh. Ya, kalau dari saya itu yang paling pertama itu love yourself. Jadi love yourself first, then you can treat other dengan baik. Langsung berubah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita mencintai diri kita sendiri dulu, terus kita bisa membawa aura positif untuk orang lain. Jadi kita bisa memperlakukan orang lain itu dengan cara yang sama bagaimana kita memperlakukan diri kita begitu. Itu sih yang paling pertama itu love yourself. Terus juga kalau sudah love yourself itu berarti dia tahu bagaimana untuk tegas begitu sama dirinya sendiri. Krishna, kalau kau tidak bisa jangan bilang tidak begitu. Kalau kau lagi tidak ada waktu, tolak. Jangan iya-iyakan sementara nanti kau sendiri yang tersiksa begitu. Jadi dia harus tegas sama dirinya sendiri. Terus dia bisa membatasi dirinya. Maksudnya dia tahu batasan dirinya sendiri begitu. Apa yang dia bisa lakukan, apa yang menjadi kebahagiaannya dan apa yang tidak. Terus juga yang kedua itu berpikir sebelum bertindak. Jadi ya semuanya sebenarnya satu rangkaian sih, berpikir sebelum bertindak. Jadi kayak kalau dia tahu dia tidak mampu ya jangan begitu. Kalau teman-teman semua pendengar podcastnya Hari, kalau misalnya kalian pikir kalian tidak bisa, jangan. Kalau kalian pikir kalian bisa, tidak ada salahnya untuk membantu orang lain gitu sih. Jadi kalau dari saya love yourself, terus tahu untuk membatasi dan tegas pada diri sendiri dan berpikir sebelum bertindak. Kalau saya itu. Oke, terima kasih, itu saran yang luar biasa sih. Dari seorang sarjana bagaimana? Aduh, senior. Harus sekali sarjana gitu, harus sekali. Kalau bisa terlepas dari people pleasure itu. Ini karena kemarin-kemarin kan saya sempat jadi orang yang people pleasure. Sama sih kayak Krishna, sepakat kalau kita harus sadar kalau kita harus put your happiness first. Jadi kayak love yourself. Jadi kayak kebahagiaan kita itu yang paling utama. Bagaimana kita mau membahagiakan orang lain kalau kita sendiri tuh tidak happy. Jadi nanti akhirnya kayak yang Krishna bilang, mungkin nanti dampaknya malah jadi negatif ke orang-orang karena dirimu sendiri itu belum bahagia. Bagaimana kau bahagiakan orang lain kan? Jadi caranya terlepas dari itu, terlepas dari people pleasure itu sih, karena saya rasakan sekali dan itu bekerja sekali dalam diri saya, kayak let me love myself first then others. Jadi kayak begitu loh. Jadi kalau kayak misalnya kita sudah cintai diri kita, kita bisa tegas sama orang lain. Terus mungkin yang kedua, si orang yang people pleasure ini harus disadarkan, karena kan kayak people pleasure ini kan sebenarnya ada baiknya ada tidak baiknya ya. Di satu sisi dia bisa bantu orang lain, tapi di satu sisi kasihan dia juga kewalahan. Dan beberapa tahun lalu saya sempat rasa ini. Jadi kayak saya rasa capek sekali. Saya mengiyakan semua ajakan orang di satu waktu. Terakhir kayak dampak buruknya itu ya sama saya sendiri. Saya yang kayak jadi satu hari itu kayak jadi capek sekali. Sampai kayak di rumah itu jadi kayak mengeluh sendiri kan. Kayak kenapa sih satu hari ini capek sekali ya. Tapi salahnya juga kan kenapa satu hari itu diiyakan semua yang ajakan orang kan. Jadinya time managementnya buruk kayak begitu kan. Malah jadi kemana-mana efek negatifnya. Jadi harus sadar, terus dia harus disadarkan sama orang lain. Kayak yang tadi saya bilang, banyak sekali orang yang bilang sama saya, Mes, kau tuh jadi orang tidak enakan sekali. Kalau misalnya mau baik bisa, tapi bukan kayak begitu caranya. Bukan kayak kau harus senangkan semua orang, bukan kayak kau harus senangkan semua orang, ekspektasinya sama orang kau itu tinggi, kau harus capai itu. Tidak, karena itu mungkin buat orang bahagia tapi dirimu tidak. Jadi harus ada yang sadarkan. Terus yang terakhir itu kita harus sadar benar bahwa you cannot make everyone happy until they choose to be happy. Yes. Jadi kayak kita tidak bisa bahagiakan orang lain, yang bisa bahagiakan orang lain itu ya dirinya sendiri. Mungkin kita bisa coba bantu mereka, tapi kalau mereka
tidak mau pilih untuk bahagia, ya sampai kapanpun mereka juga tidak akan rasa senang. Kayak begitu. Jadi itu sih. Mantap sekali ya. Ya. Saya saja sampai kagum ini. Dia bisa berkata-kata, memang beda ya kalau perkataan seorang sarjana dengan perkataan seorang mahasiswa. Harus sekali. Aduh. Ini juga mau tambahkan. Kalau sambung dari yang kami punya tadi ya, saya pernah nonton film dan di dalam dialognya itu dia bilang kalau kamu mau kasih orang lain uang, kamu harus punya uang dulu. Begitu. Jadi kalau kamu mau membahagiakan orang lain ya kamu harus bahagia duluan begitu. Ya. Begitu sih. Terus juga mau tambahan juga, ini baru terpikir barusan, jangan minta maaf kalau itu bukan salahmu. Iya, begitu. iya. Tepat sekali. Iya, jangan minta maaf kalau itu bukan salahmu. Kan people pleasure itu biasa dia cenderung merasa bersalah, cenderung merasa bertanggung jawab akan perasaan orang lain. Jadi kalau rasa-rasa itu bukan masalahmu, jangan minta maaf, bukan salahmu, jangan minta maaf. Dan seperti yang kami bilang tadi, harus disadarkan berarti itu yang paling penting adalah lingkungannya. Jadi lingkungan itu kan memang benar-benar sangat mempengaruhi ya, apalagi untuk remaja. Jadi kalau sudah sadar bahwa kita ada dalam lingkungan toksik, jauhi please, biar kamu bisa lebih berkembang lagi begitu. Cari teman yang bisa kasih tahu apa kekuranganmu gitu, bisa tegur. Terus mungkin kalau kayak ada dari teman-teman kita yang mungkin kita rasa itu people pleasure, harus kasih tahu kalau kayak misalnya tidak baik loh kalau misalnya kayak jadi yang people pleasure kayak begitu, karena kasihan dirinya sendiri kalau misalnya lama-kelamaan itu efeknya itu buruk sekali sih. Kalau misalnya lama-kelamaan kayak begitu, dia jadi bisa jadi juga tidak percaya diri, bisa jadi dia salahkan dirinya terus karena kesalahan orang lain, fisik dan psikis ya. Iya, itu saya rasakan sekali sih, kayak susah berkata tidak, terus kayak tiap ada apa-apa kalau yang salah kayak saya rasa kayaknya ini kesalahan. Iya, kayaknya ini kesalahan saya. Jadi kayak God. saya minta maaf sama orang lain karena kayak tidak enak sekali, kayak sesuatu itu berjalan tidak lancar. Jadi kayak saya minta maaf ya, ini kayaknya begini kayak begitu. Jadi kayak saya wakilkan orang lain atau kayak saya wakilkan sesuatu apapun itu. Jadi saya minta maaf. Jadi itu memang tidak sih, karena ya itu kita harus love yourself guys. Yes, betul. Setuju. Kayaknya udah termasuk pesannya ini ya. Iya. Oh iya. Sebenarnya masih saya mau tanyakan, tapi itu luar biasa sudah pesan dengan bagaimana berhenti menjadi seorang people pleaser, karena saya menangkap memang itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Krisna dan Kamemes bahwa dampak dari people pleaser ini khususnya dalam suatu hubungan itu sangat tidak bagus. Bisa jadi dalam hubungan rumah tangga pun ketika si istrinya menjadi people pleaser, dia bakalan mungkin dikasari dan dia cuman bisa maaf dan sebenarnya itu udah menjurus ke rumah tangga yang toksik sebenarnya sih menurutku. Dan berbagai aspek lainnya pun saya rasa juga sama ya, kalau menjadi people pleaser itu menjadi hal yang negatif karena orang-orang pasti lihat nih, dia ini pasti tidak akan menolak apa yang saya minta, dia ini pasti akan terima ini, tidak mungkin dia tidak terima. Jadi saya langsung pasti tolong ya pasti kalau tengah malam pasti tolong ya kemari dulu, saya mau curhat, bahkan mungkin jam 12 karena tidak enakan dia langsung datang jam 12. Itu sih dampak buruknya, bisa jadi kan dia dibegal kan. Iya, itu yang maksudnya yang jadi dampak buruknya, apalagi kalau kayak ketemu teman-teman yang malah manfaatkan dia kan. Tapi puji Tuhannya selama jadi people pleasure, saya rasa belum pernah ya kayak dimanfaatkan sama orang kayak begitu. Jadi betul sih kalau kayak lingkungan atau teman-teman itu harus aware sekali sama yang orang-orang kayak begini yang people pleasure ini. Iya, jadi saya juga mau membagikan tipsnya ketika teman-teman seperti diminta, saran saya sih langsung katakan tidak saja daripada katakan alasannya kan. Karena kalau seperti berbelit-belit ya, kalau misalkan saya maaf nih karena saya ada ini, kalau misalkan dia berbelat-belit, justru orang yang minta tolong sama dia ini tidak percaya dia ini sibuk. Lebih baik langsung bilang saja tidak. Dia tidak perlu tahu kita ini sibuknya apa, dia tidak perlu tahu kita ini nggak bisa, cukup kita bilang aja tidak. Kalau menurut saya, karena iya sih kayak waktu saya minta tolong sama Krisna langsung bilang tidak kan, karena memang dia lagi tidak bisa, saya tidak perlu tahu dia itu lagi kenapa sih. Dan tadi saya lupa mau bilang apa ya, tadi satu tips terlalu meresapi podcast ini, saya sampai lupa ya. Ya tadi saya baru ingat bahwa sebenarnya poin pentingnya itu jangan minta maaf, karena kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawab kita sebenarnya. Bukan jangan minta maaf, maksudnya. Iya, maksudnya. Iya, jangan minta maaf. Iya, kalau dalam keadaan seperti itu
sebenarnya nggak perlu minta maaf kan, karena kebahagiaan kita itu kebahagiaan orang itu bukan tanggung jawab kita. Iya, Kita nggak bertanggung jawab untuk membahagiakan dia. Iya, benar sekali. Kecuali misalkan dia ini keluarga kita, ya pasti kan tanggung jawab kan. Misalnya ini keluarga saya atau mungkin ini suami saya. Ya sih. Tapi kalau orang-orang yang kayak orang lain, saya rasa bukan tanggung jawab kita ya. Bahkan kalau dia mau tersinggung pun itu bukan berarti dia benar. Betul. Iya. Kalau dia Biasanya misalkan dia tanggapi pesan iya, yang salah. Jadi dia kita tersinggung. tolak dan dia tersinggung, itu bukan tanggung jawab kita untuk buat dia tidak tersinggung. Iya. Betul. Itu sebenarnya tanggung jawab dia sendiri untuk membahagiakan dirinya. Dan ya itu pesan saya untuk seorang yang people pleaser. Saya pun merasakan bahwa menjadi people pleaser itu bukanlah suatu hal yang enak. Bahkan kadang-kadang bisa membawa kita ke arah yang negatif, bisa jadi menghancurkan diri saya, diri teman-teman semua. Karena saya melihat ada beberapa orang yang justru bunuh diri karena kasus people pleaser ini, di mana mereka merasa kayaknya mereka kurang sempurna untuk menjadi orang yang orang yang luar biasa bagi orang-orang. Mereka tidak bisa Memenuhi memberikan ekspektasi. apa yang orang mau. Dan saya rasa hal seperti ini memang seharusnya dibahas. Ini bukanlah hal yang tabu atau hal yang tidak perlu atau ditutupi untuk dibahas. Ini perlu dibahas karena ini merupakan salah satu hal yang serius. Dan untuk semua teman-teman yang menjadi people pleaser, kalau teman-teman merasa sekarang sedang menjadi people pleaser, tolong berhenti, karena ya akan capek aja. Kita justru hanya akan capek, kita hanya akan overthinking, kita hanya akan lelah. Cukup kita harus, sebelum kita membahagiakan orang lain, kita harus membahagiakan diri kita sendiri. Memang itu penting untuk self love. Ya, dan tidak ada orang yang sempurna. Iya, Jangan coba. kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Mungkin kayak ada orang yang dia belum dia belum merasa atau dia belum sadar kalau mungkin dirinya itu people pleasure juga. Jadi mungkin itu yang pentingnya tadi, kayak lingkungan memang yang harus perhatikan. Karena kasihan kalau misalnya dia belum sadar kalau ternyata dia itu hanya membahagiakan orang lain, tapi ya dia sedih deh, kasihan. Ya, dan sekarang kita udah sampai di bagian penghujungnya. Iya. Nggak terasa ya 30 menit kita ngomongnya. Padahal tadi nggak ekspektasi seperti ini sih. Dan terima kasih untuk Kak Memes dan Krisna yang sudah Sama-sama. bersedia untuk diundang jauh-jauh dari luar negeri. Iya. Iya, oke, Iya. Luar negeri You're mana welcome. ini? Seputar Saya harap desa mungkin kah? berikutnya bisa diundang lagi ya untuk membahas topik-topik yang agak berat, mungkin seperti personal growth ataupun matematika kehidupan. Aduh. Mampus. Ya, nanti bisa dibicarakan fee-nya. Bagaimana Krisna? Wah, itu semoga YouTube mempercepat proses Amin. AdSense saya ya. Amin. Biar Ayo segera. teman-teman, subscribe dan share. Iya. Like. Tapi jangan lupa. di-unsubscribe lagi ya. Oke, terima kasih semua. Dan kalau ada teman-teman yang mau request topik-topik yang berkenan di hati teman-teman, silakan DM saya di Instagram, nanti akan saya taruh di deskripsi, ataupun silakan email saya, nanti ada email saya di bawah. Dan saya Haris Panorek dan Miska Nadia. Saya Krisna Puspita. salam pamit.